Indonesia sangat terpukul atas kebijakan pemangkasan cuti bersama 2021. Badan Koordinasi Penanaman Modal menepis kabar Tesla tidak jadi berinvestasi di Indonesia. Halo, selamat pagi pemirsa. Program Newscreen kembali menemani Anda menyampaikan berbagai informasi ekonomi dan bisnis dalam negeri. Selain dua informasi utama tadi, sejumlah informasi ekonomi dan bisnis lainnya akan kami hadirkan. Bersama saya Fajar Wayong, inilah Newscreen Morning selengkapnya. Ya, kita awali dengan informasi pertama pemirsa, di mana pemerintah memangkas cuti bersama tahun 2021 dari semula 7 hari menjadi hanya 2 hari. Hal itu diputuskan dalam rapat koordinasi tingkat Menteri Peninjauan SKB cuti bersama tahun 2021 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, yang dihadiri Menteri PAN-RB Cahyokumolo, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Sekjen Kemenak Nizar Ali. Adapun rincian cuti bersama tahun 2021 yang dipangkas 5 hari adalah cuti bersama dalam rangka Isra Miraj Nabi Muhammad pada 12 Maret, kemudian cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah pada 17, 18, 19 Mei, dan Hari Raya Natal 2021 pada 27 Desember. Sementara cuti bersama yang tetap adalah dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah pada 12 Mei dan Hari Raya Natal 2021 pada 24 Desember. Pertimbangan atau alasan pemerintah memangkas cuti bersama 2021 yakni menekan angka penyebaran COVID-19 di masa libur panjang. Sebab ada kecenderungan kasus naik usai masa libur. Ya pemirsa, Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia mendukung langkah pemerintah dalam memutus penyebaran COVID-19 dengan memangkas cuti bersama di sepanjang tahun ini menjadi hanya 2 hari dari sebelumnya 7 hari. Pemangkasan cuti ini akan membuat pergeseran aktivitas masyarakat di kala libur panjang dari yang biasanya berkunjung keluar kota kini akan tetap berada di dalam kota. Ketua Umum Hipindo Budi Harjo Idwan Syah mengatakan kebijakan tersebut dapat berdampak positif bagi pusat perbelanjaan seperti mal. Pasalnya mal akan menjadi tempat masyarakat untuk menghabiskan waktu liburan. Meski demikian, Budi Harjo berharap pemerintah tidak mengeluarkan aturan kebijakan pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan pada libur Idul Fitri dan Natal di tahun ini. Pasalnya hal tersebut sangat mempengaruhi tingkat pendapatan para pelaku usaha. Secara ekonominya untuk sektor pelaku retail dan sektor ekonomi tenan, kami melihat adalah perpindahan saja. Perpindahan dari yang di luar kota tadinya menjadi ramai karena ada wisatawan domestik, mungkin menjadi lebih banyak di dalam kota. Dan di dalam kota juga terbagi antara mal yang ada di perumahan dan mal yang ada di perkantoran. Itu akan terjadi mungkin yang di kantor lebih ramai. Ya, di sisi lain pemirsa, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia sangat terpukul atas kebijakan pemerintah memangkas cuti bersama 2021 menjadi 2 hari dari sebelumnya 7 hari. Keputusan tersebut dinilai semakin merugikan para pelaku usaha lantaran tingkat okupansi hotel akan semakin menurun. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia mengaku sangat terpukul atas kebijakan pemerintah memangkas cuti libur bersama di tahun 2021 menjadi 2 hari dari sebelumnya 7 hari. Pemangkasan cuti bersama ini diakui Ketua PHRI Yogyakarta, Dedi Pranowo, akan semakin menurunkan tingkat okupansi hotel hingga 20% dari target tingkat okupansi di tahun ini sebesar 60%. Sehingga potensial loss tingkat keterisian kamar hotel ini dapat mempengaruhi kinerja pendapatan yang diprediksi sulit mendapatkan keuntungan seperti tahun-tahun sebelumnya. Tentunya bagi kami industri hotel dan restoran sangat memukul kembali dunia perhotelan dan restoran. Mengapa? Karena di saat-saat seperti itu kita akan mendapatkan income. Di masa pandemi ini
memang berat bagi kami. Lebih-lebih ada kebijakan pemerintah yang seperti itu. Dedi Pranowo berharap pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang adil yang dapat meningkatkan kembali geliat industri perhotelan dan restoran. Para pelaku usaha hotel dan restoran pun mengaku pihaknya telah mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat sehingga hal ini akan mampu mencegah penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, Riki Anwardi, IDX Channel. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia mengaku kecewa atas peraturan pemerintah terkait masa kontrak buruh yang diperpanjang menjadi 5 tahun. KSBI meminta pemerintah membuka ruang diskusi dengan serikat buruh dalam membahas PP turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI mengaku kecewa terhadap langkah pemerintah yang sudah mengeluarkan peraturan pemerintah atau PP terkait turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja tanpa ada komunikasi dan diskusi dengan para serikat pekerja. KSBSI menganggap peraturan yang ada di undang-undang sebelumnya yang mengatur mengenai status kontrak pekerja 2+1 jauh lebih ideal dibandingkan dengan PP yang sudah ditandatangani oleh Presiden yakni masa kontrak buruh ditambah jadi 5 tahun. Presiden KSBSI Eli Rosita Silabon menjelaskan dengan tidak adanya kejelasan mengenai status kontrak para pekerja ini secara tidak langsung akan mempengaruhi produktivitas kerjanya. Pasalnya di tahun kelima masa kontraknya para pekerja ini sudah mulai khawatir apakah kontraknya akan diperpanjang atau justru diputus oleh perusahaan. Pasti mental kita itu pasti terganggu ketika saya disuruh bekerja setelah 5 tahun. Oke, tahun pertama, kedua, ketiga kita nikmati banget. Tahun keempat mulai was-was. Tahun kelima kita bertanya apakah saya akan dipecat atau apakah. Jadi kan itu kan kalau saya tidak fokus, otomatis ke semua mental saya, keluarga saya di pekerjaan ini, di hubungan saya dengan masyarakat pasti akan sedikit terganggu dengan kita terganggu sekali pikiran dan jiwa kita untuk itu. Eli berharap Presiden Joko Widodo membuka ruang diskusi dengan para serikat pekerja dalam membahas peraturan pemerintah atau PP turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja tersebut sehingga bisa menciptakan kondisi yang kondusif. Dari Jakarta, Gilang Praditya, IDX Channel. Kementerian Keuangan membeberkan alasan pihaknya menghentikan bantuan subsidi bagi pekerja dengan gaji di bawah 5 juta rupiah. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja penerima subsidi adalah kelompok pekerja berpendapatan menengah. Hasil evaluasi bantuan subsidi upah yang dilakukan Kementerian Keuangan menyebut penerima bantuan subsidi upah dengan gaji di bawah 5 juta sebagian besar diterima oleh kelompok pekerja berpendapatan menengah. Staf ahli bidang pengeluaran negara Kementerian Keuangan Kunta Wibawadasa Nugraha menjelaskan jumlah penerima BSU yang berada di pendapatan menengah sekitar 60% dari total penerima BSU. Kunta menyebut ke depan pemerintah akan mengkalibrasi ulang penyaluran bantuan untuk 40% pekerja berpendapatan ke bawah di masa pandemi COVID-19 pada 2021. Akibatnya pemerintah terpaksa menyetop bantuan subsidi upah atau BLT subsidi gaji kepada pekerja bergaji di bawah 5 juta, di mana hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar adalah kelompok menengah. Evaluasi kita melihat bahwa kelompok yang berpenghasilan tinggi itu mendapatkan manfaat yang lebih banyak dari penghasilan yang rendah. Dengan kondisi tadi, kita akan evaluasi dan kita akan lihat untuk bantuan kelas 1 yang memang saat ini kita fokus pada yang 40% di bawah. Kementerian Keuangan berharap bantuan perlindungan sosial bagi 40% pekerja masyarakat kelas menengah ke bawah dapat terus berlanjut melalui bentuk yang berbeda. Antara lain program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Penerimaan pajak Januari 2021 merosot 15%. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.
Widodo memiliki optimisme yang tinggi terkait dengan proses vaksinasi nasional yang sedang dilakukan saat ini. Bagaimana tanggapan dari pengusaha dengan angka ini? Tentu membuat kita harus lebih berhati-hati. Langkah apa yang tepat dilakukan untuk bisa meningkatkan pemahaman masyarakat? Komunikasi publik adalah kunci. Jadi kita harus bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa vaksinasi itu penting. Anda masih bersama kami dalam News Screen Morning. Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak hingga akhir Januari 2021 mencapai 68,5 triliun rupiah atau turun 15,3%. Adapun realisasi pajak tersebut baru mencapai 5,6% dari target 2021 sebesar 1.229,6 triliun rupiah. Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak pada Januari 2021 mengalami penurunan hingga 15,3% dibandingkan dengan kinerja pada periode yang sama tahun lalu. Kementerian Keuangan menyebut realisasi penerimaan pajak hingga akhir Januari 2021 tercatat senilai 68,5 triliun rupiah atau 5,6% terhadap target 1.229,6 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan merosotnya penerimaan pajak salah satunya didorong oleh penerimaan pajak penghasilan pasal 21 yang menjadi basis pajak karyawan terkontraksi lantaran semakin banyak pengangguran. Laporan APBN 2021 mencatat realisasi penerimaan PPh pasal 21 sepanjang Januari lalu minus 6,05%, lebih rendah dibandingkan pencapaian pada periode yang sama tahun lalu yang tumbuh 0,93% secara tahunan. 6,1%. Terutama kalau kita lihat di sini adalah penerimaan migas yang 2,3 triliun itu mengalami kontraksi 19,8 karena nanti akan kelihatan juga di dalam PMBP kita. Harga dari migas kita dibandingkan Januari tahun lalu meskipun tadi sudah di atas asumsi itu masih di bawah kondisi harga minyak tahun 2020. Sri Mulyani menyebut kontraksi penerimaan tersebut sebagai dampak berlanjutnya perlemahan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Secara umum, realisasi pendapatan negara tercatat senilai 100,1 triliun rupiah atau terkontraksi 4,8% dibandingkan capaian periode yang sama tahun lalu, 105,1 triliun. Realisasi pendapatan negara itu setara dengan 6,2% dari target senilai 1.743,6 triliun rupiah. Dari Jakarta, Rizka Ayu, IDX Channel. Ya, sementara itu pemirsa, Center for Indonesia Taxation atau CITA menilai merosotnya penerimaan pajak di bulan Januari 2021 sebesar 15,3% sebagai bentuk kewajaran karena dampak dari pandemi COVID-19. CITA juga menilai terkontraksinya realisasi pajak didorong oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak. Ruben mengatakan yang menjadi fokus saat ini bukan saja soal nominal penerimaan pajak, namun memastikan realisasi penerimaan pajak sesuai dengan potensi penerimaan pajak. Ruben menilai di tengah pandemi COVID-19, angka kepatuhan wajib pajak menurun, sehingga potensi shortfall akan semakin besar. Ruben berharap pemerintah melalui Ditjen Pajak bergerak cepat, meningkatkan angka kepatuhan wajib pajak, lantaran potensi penerimaan pajak masih sangat luas. Mengenai penurunan penerimaan pajak yang terjadi pada bulan Januari 2021, jika dibandingkan dengan penerimaan pajak pada Januari 2020, mungkin memang menjadi tidak sebanding karena pada Januari 2020 perekonomian Indonesia belum terdampak oleh COVID. Sementara pada Januari 2021 perekonomian Indonesia masih terdampak oleh COVID. Dengan demikian, perbandingan kinerja penerimaan pajak akan mulai sebanding pada masa 2021 yang dibandingkan dengan masa Maret 2020 ketika perekonomian Indonesia mulai terdampak oleh. Ya, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM menepis kabar pabrik kendaraan asal Amerika Serikat Tesla tidak jadi berinvestasi di Indonesia.
BKPM menegaskan hingga saat ini pemerintah masih dalam proses negosiasi dengan Tesla. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM memastikan rencana investasi pabrikan kendaraan asal Amerika Serikat, yakni Tesla, masih dalam rencana dan proses negosiasi. Bahkan BKPM menepis pemberitaan yang menyebutkan Tesla batal berinvestasi di tanah air. Bahlil menegaskan pihaknya akan kembali berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi lantaran proses negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan Tesla dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan. Meski demikian, dirinya meyakini proses negosiasi akan berjalan baik lantaran Indonesia sudah memiliki UU Cipta Kerja. Proses Tesla itu komunikasi awalnya dilakukan oleh Kementerian Marinvest. Kami di belakangnya. Nah, untuk itu saya akan coba untuk komunikasi dengan Pak Menko, informasinya sejauh apa terakhir. Namun saya ingin menyampaikan begini, ini kan masih nego, nggak ada yang hengkang. Kalau hengkang itu kan udah tiba baru pergi, ini masih berproses. Jadi kalau orang dalam bernegosiasi bisnis, deal-dealan itu biasalah pasang surut itu. Dunia belum berakhir, Sub, jangan pesimis. Barang ini masih jalan terus. Di samping itu, selain investasi dari Tesla, BKPM juga dipastikan masih terus melakukan penjajakan dengan sejumlah investor lainnya yang belum bisa disampaikan kepada publik. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Pemerintah menyiapkan 5.000 hektar kawasan food estate di Kecamatan Katiku Tanah, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Lahan tersebut disiapkan guna mewujudkan ketahanan pangan yang lebih baik. Saat meninjau lokasi food estate di NTT Selasa kemarin, Presiden Joko Widodo menuturkan dari total 5.000 hektar lahan yang telah tersedia, 3.000 hektar akan ditanam padi dan 2.000 hektar sisanya akan ditanami jagung. Menurut Jokowi, pemerintah sengaja membangun lumbung pangan di Sumba Tengah karena masih tingginya angka kemiskinan di daerah tersebut yang mencapai 34%. Pemerintah menargetkan agar panen padi dapat berlangsung 2 kali setahun dan 1 kali panen jagung atau kedelai dalam setahun. Pasalnya selama ini panen padi di Sumba Tengah masih 1 tahun sekali. Adanya kawasan food estate di Nusa Tenggara Timur ini menambah jumlah food estate di Indonesia. Sebelumnya pemerintah juga telah membangun food estate di Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, sesaat lagi News Green Morning akan segera kembali dengan informasi seputar pasar modal Indonesia, terutama Merdeka Copper Gold yang akan merilis obligasi 1,5 triliun rupiah. I'm Clara Antawijaya. I'm Associate Producer and News Presenter on Market Headlines. As Market Headlines starts at 4:30 p.m., which is in line with the closing market, therefore we summarize the market conditions only for you. And my job in here as a journalist, I give concise and accurate news for the audience. And also, being a journalist is not only a job for me, but it is also a passion. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam News Green Morning. Kita ke informasi pasar modal. PT Merdeka Copper Gold Tbk atau MDKA akan merilis obligasi bertajuk Obligasi Berkelanjutan 2 tahap 1 2021
senilai 1,5 triliun rupiah. Ini merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan 2 2021 dengan nilai maksimal 3 triliun rupiah. Berdasarkan prospektus, obligasi MDKA tersebut akan terbagi menjadi 2 seri. Seri A memiliki tenor selama 1 tahun dan seri B memiliki tenor selama 3 tahun sejak tanggal emisi. Perusahaan belum menentukan nilai pokok untuk masing-masing seri, demikian pula dengan besaran kuponnya. MDKA akan menggunakan 23% dari dana hasil obligasi untuk membayar revolving loan senilai 25 juta dolar Amerika. Kemudian sebesar 11% akan digunakan untuk belanja modal atau capital expenditure proyek Tembaga 7 Bukit, dan sisanya sebesar 66% akan digunakan sebagai modal kerja. MDKA akan memulai masa penawaran awal obligasi pada 24 Februari hingga 9 Maret 2021. Tanggal efektif diperkirakan pada 19 Maret, kemudian masa penawaran umum dimulai pada 23 Maret hingga 24 Maret mendatang. Setelah itu prosesnya memasuki tahap penjatahan yang berlangsung pada 25 Maret dan pencatatan obligasi dijadwalkan pada 29 Maret mendatang. Berbagai sumber IDX Channel. Emiten yang bergerak di industri produk makanan pertanian PT Charon Pokpan Indonesia Tbk atau CEPIN mengekspor produk olahan unggas sebanyak 6 kontainer. Kegiatan ekspor ini merupakan ekspor perdana ke Qatar dan ekspor lanjutan ke Jepang dan Republik Demokratik Timor Leste. Lebih rinci kegiatan ekspor yang dilakukan PT Charon Pokpan Indonesia Tbk dengan mengirimkan produk makanan olahan berbasis daging ayam ke Qatar dan Jepang. Sementara untuk Timor Leste, CPIN mengekspor produk makanan olahan, pakan ayam, dan day old chicken atau DOC. Dikutip dari berbagai sumber, Komisaris Independen PT Charon Pokpan Indonesia Tbk, Suparwan mengatakan, CPIN berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan ekspor baik ke negara yang selama ini sudah menjadi tujuan ekspor, serta mengekspor ke negara-negara baru lainnya. Langkah CPIN untuk melakukan ekspor ini diawali pada tahun 2017. Ketika itu, CPIN melakukan mengekspor 1 kontainer ke Papua Nugini. Jumlah ini terus berkembang hingga sepanjang tahun 2018 hingga 2020, CPIN telah mengekspor sebanyak 72.000 kg produk olahan ke Jepang dan 36.906 kg produk olahan ke Papua Nugini. Kedepan, CPIN akan terus memperluas pasar ekspor dan tahun ini CPIN berharap dapat mengekspor produknya ke Singapura, Korea, dan Arab Saudi. Berbagai sumber IDX Channel. Kita ke emiten lain, pemirsa. PT Garuda Indonesia Persero Tbk atau GIA menargetkan pendapatan dari sektor angkutan kargo dapat berkontribusi hingga 30% di kondisi normal setelah pandemi COVID-19. Sebanyak 2 unit pesawat Airbus pun disulap menjadi angkutan kargo. Direktur Utama Garuda Indonesia Irwan Setiaputra menuturkan pengangkutan kargo telah memberikan kesempatan bagi emiten bersandi GIAA ini untuk terlibat dalam aktivitas UMKM dan pemulihan ekonomi di daerah. Sejumlah pemerintah daerah telah melakukan kerjasama ekspor langsung ke negara tujuan produk daerahnya seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Bali, Padang, dan Jawa Barat. Pendapatan dari lini bisnis kargo sebelum pandemi hanya berkisar 10% dari total pendapatan. Namun di kala pandemi COVID-19, pendapatan dari lini bisnis ini dapat berkisar 30%. Bahkan ketika sepi penumpang, pendapatan dari lini bisnis ini dapat meningkat hingga 70%. Pada Maret 2021, GIAA akan rampung mengonversikan 2 unit pesawat Airbus-nya menjadi khusus kargo dengan daya tampung hingga 50 ton. Dengan demikian, lini bisnis ini dapat tergarap dengan lebih optimal. GIAA mengharapkan agar para pengusaha di daerah yang memiliki komoditas untuk diantar ke negara tujuan dapat menjadi pelanggan angkutan kargo. Dengan demikian, pengiriman ekspor dapat langsung diberangkatkan tanpa perlu mampir ke berbagai daerah lain. Garuda mencontohkan pembukaan rute dari Padang ke Cina membuat volume ekspor manggis meningkat dari yang hanya 2 ton menjadi 30 ton. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, untuk menambah referensi Anda dalam menghadapi perdagangan di hari ini, kita review terlebih dahulu penutupan perdagangan di hari kemarin. Kita lihat pemirsa posisi dari indeks harga saham gabungan pada penutupan perdagangan Rabu
24 Februari 2021. Tapi sebelumnya kita lihat pada pembukaan, IHSG di awal sesi 1 dibuka di level 6.283,80. Sementara pada penutupan sesi pertama, indeks ditutup di level 6.257,28. Dan pada penutupan sesi kedua, indeks ditutup melemah 0,35% ke level 6.251,05. Sementara itu dari sisi pergerakan sektoral pada penutupan perdagangan kemarin 24 Februari, sektor perkebunan menguat 1,35%, keuangan menguat 0,46%, sektor industri dasar terkoreksi 2,22% dan sektor pertambangan melemah 1,65%. Dari pergerakan sektoral kita ke saham-saham top gainers, di mana pada penutupan perdagangan beberapa saham yang masuk dalam top gainers, Telkom menguat 0,29%, ke level 3.480, Agro naik 12,3% ke level 1.415, sementara saham perbankan selain Agro, BBTN menguat 5% di level 2.100 dan juga BANK menguat 21,43% ke level 1.785. Dari top gainers kita ke top losers, Aneka Tambang melemah 1,02% ke level 2.910, Bank Sentral Asia atau BBCA melemah 1,47% ke level 33.625. Bank Rakyat Indonesia atau BBRI melemah 1,25% ke level 4.730 dan Astra Internasional atau ASII melemah 1,75% ke level 5.625. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di News Screen Morning kali ini. Saksikan News Screen Morning setiap Senin hingga Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat dan perbaharui terus informasi ekonomi dan bisnis Anda dengan menyaksikan IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Fajar Wahyu undur diri. Sampai jumpa. Cara pertama untuk bisa mulai menabung bagi pemula, satu adalah punya rekeningnya dan juga memiliki KTP. Lalu bukalah rekening, setelah itu setorkan uang Anda sebesar 100.000 minimum.